Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Hamdan Hussein Batubara di channel yang membagikan informasi tentang teknologi dan media pembelajaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Moodle, yaitu sebuah aplikasi e-learning yang sangat powerful dan memiliki fitur yang sangat lengkap untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online, seperti menyajikan berbagai jenis bahan ajar digital, atau untuk membuat alat pengumpulan tugas online, atau untuk menyajikan kuis secara online. Dan masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi Moodle untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online. Baiklah saudara-saudari sekalian, langsung saja mari sama-sama kita simulasikan cara menggunakan aplikasi Moodle untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online. Kita buka aplikasi browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketik alamat website dari situs web e-learning yang akan kita kunjungi. Misalnya di sini saya akan membuka situs web teknologipembelajaran.site. Nah, ini adalah halaman situs web e-learningnya. Untuk menggunakan situs web e-learning ini, kita harus memiliki akun. Cara membuat akun di situs web e-learning Moodle, kita klik tombol login yang berada di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini admin menyediakan tombol untuk membuat akun atau untuk mendaftarkan akun e-learning kita, yaitu tombol create new akun. Nah, untuk melakukan pendaftaran kita klik tombol create new akun. Kemudian kita isi kolom username dengan nama akun yang ingin kita buat. Misalnya kemudian kita isi kolom password dengan password e-learning kita. Lalu kita isi kolom email address dengan alamat email yang aktif. Misalnya lalu kita isi kolom email again dengan alamat email yang sama. Lalu kita isi kolom first name dengan nama depan kita. Lalu isi kolom surname dengan nama belakang. Lalu isi kolom city atau town dengan kota tempat tinggal kita misalnya. Lalu isi kolom country sesuai dengan negara tempat tinggal kita. Lalu setelah mengisi formulir pembuatan akun, klik tombol create my new akun. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan bahwa kita harus mengaktifkan akun kita dengan membuka email yang dikirimkan oleh sistem e-learning. Misalnya saya akan buka alamat email saya. Nah, di sini sudah ada email masuk dari teknologi pembelajaran. Saya buka emailnya. Dan di sini saya minta mengklik link ya untuk melakukan konfirmasi akun. Saya klik link yang berwarna biru. Nah, di sini saya sudah sukses ya untuk membuat akun. Nah, seperti itulah cara membuat akun baru pada situs web e-learning. Dan di sini saya sudah berhasil membuat akunnya. Di sebelah kanan sudah ada nama akun saya. Selanjutnya saya akan klik nama akun saya, lalu saya klik tombol logout untuk keluar dari akun e-learning. Selanjutnya, cara membuat kelas virtual atau kursus pada e-learning Moodle. Pengguna e-learning yang dapat membuat kelas ataupun kursus hanyalah pengguna yang memiliki peran sebagai administrator atau sebagai manajer. Jadi kalau pengguna biasa belum bisa membuat mata kuliah atau kursus virtual. Cara membuat kursus virtual menggunakan akun administrator ataupun akun manajer adalah: pertama, klik tombol login. Kemudian silakan login menggunakan akun admin ataupun akun manajer. Lalu klik tombol login. Selanjutnya pada halaman dashboard, klik tombol All Courses yang di sebelah kanan ini. Kemudian akan tampil daftar mata kuliah yang sudah pernah dibuat. Selanjutnya, tarik scroll sampai paling bawah. Nah, di bagian bawah daftar mata kuliah ada tombol Add a New Course.
yaitu tombol untuk membuat kelas virtual baru atau kursus baru. Kita klik tombol Add a New Course. Nah, selanjutnya kita isi identitas kelas atau kursus yang ingin kita buat. Misalnya saya ingin membuat kelas 5C untuk mata kuliah media pembelajaran. Nah, kemudian isi kolom course short name dengan nama mata kuliah juga. Lalu di menu course kategori kita bisa memilih kategori untuk mata kuliah ini atau untuk kelas ini jika ada. Kemudian di menu course visibility kita pilih show jika kita ingin langsung menampilkan mata kuliah ini atau kelas ini. Kemudian course start date. Nah, ini kita bisa atur waktu mulai mata kuliahnya atau kelasnya. Nah, kemudian course end date juga bisa kita atur waktu berakhirnya jika perlu, dan jika tidak perlu bisa kita nonaktifkan dengan menghilangkan centang enable. Kemudian pada menu course ID number kita kosongkan saja. Lalu pada kolom course description kita bisa isi dengan deskripsi kelasnya. Misalnya kelas ini untuk mahasiswa program studi PGMI semester 5 UIN Wali Songo Semarang. Nah, kita bisa jelaskan tentang deskripsi kelas atau kursusnya. Atau di sini juga bisa kita jelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliahnya. Selanjutnya pada menu course image kita bisa mengupload gambar untuk ikon mata kuliah ini. Cara mengupload gambarnya kita klik icon file. Kemudian kita klik tombol choose file, lalu kita pilih gambar dari dalam komputer kita yang ingin digunakan sebagai ikon dari mata kuliah ini. Misalnya saya akan menggunakan gambar ini, lalu saya klik tombol open, lalu saya klik tombol upload this image untuk mengupload gambarnya. Nah, di sini gambarnya sudah terupload. Selanjutnya pada menu course format kita bisa klik lalu kita pilih format dari kelas yang ingin kita gunakan. Di sini ada format topik ya, nanti halaman kelasnya dibagi ke dalam topik per topik. Ada juga weekly format, yaitu kelasnya dibagi per minggu. Nah, misalnya saya akan pilih topik format. Kemudian number of section, nanti otomatis berapa topik atau berapa minggu yang otomatis tampil. Misalnya saya pilih 3 saja, nanti bisa ditambah lagi ya topiknya. Kemudian di menu appearance, nah ini tampilan. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa, apakah kita ingin memaksakan salah satu bahasa atau do not force, tidak memaksakan bahasa tertentu. Kemudian di bagian pengumuman ini bisa kita tampilkan mau berapa pengumuman. Kemudian di files and uploads ini bisa kita atur berapa maksimal file yang bisa diupload di kelas ini. Oke, saya pilih yang paling tinggi saja. Kemudian di menu completion tracking ini sebaiknya kita aktifkan, kita pilih yes ya, supaya aktivitas siswa di dalam kelas terekam dan kita bisa mendapatkan laporan aktivitas siswa. Kemudian di menu group kita biarkan saja pengaturan ini. Kemudian di menu role renaming ini bisa kita ubah ya nama perannya, misalnya teacher kita ubah jadi dosen atau jadi guru. Nah, ini pemberian nama peran, student misalnya jadi mahasiswa atau jadi siswa. Selanjutnya kita klik tombol save and display jika kita ingin menyimpan kelas yang ingin dibuat dan langsung menampilkannya, atau save and return jika kita ingin menyimpan kelasnya dan kembali ke halaman daftar kelas yang sudah dibuat. Misalnya saya akan klik tombol save and return, simpan dan kembali. Nah, ini kelas yang sudah saya buat 5C media pembelajaran. Untuk mengunjungi mata kuliah ini kita klik judul mata kuliahnya. Nah, ini adalah tampilan kelas virtual untuk kelas 5C mata kuliah media pembelajaran. Di kelas ini ada nama mata kuliahnya, kemudian ada menu announcement untuk menambahkan pengumuman, lalu ada menu topik-topik untuk membagi isi kelas ini ke dalam topik-topik. Selanjutnya, kelas ini belum memiliki peserta, baik itu pengajar maupun siswa. Cara menambahkan pengajar dan siswa pada mata kuliah ini adalah: pertama, klik menu participants, kemudian klik menu enroll users.
Nah, di sini kita bisa mendaftarkan pengajarnya dulu, yaitu di menu Assign Role, kita pilih dosen. Ini kita pilih dosen. Kemudian di kolom search kita cari nama yang ingin kita angkat sebagai pengajar. Misalnya saya akan mengangkat pengajar yaitu Hamdan Hussein Batubara. Yang ini. Oke, ini sudah terpilih ya, select users. Kemudian kita klik tombol enroll users. Maka nanti peserta yang terpilih ini akan diberikan peran dosen. Saya klik tombol enroll users. Nah, maka nama pengguna e-learning tersebut akan masuk di daftar partisipan ya. Ini daftar partisipan. Di sini ada namanya, ada alamat emailnya. Kemudian ada perannya. Perannya adalah dosen dan manajer. Nah, di sini statusnya adalah aktif. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan cara yang sama untuk menambahkan student atau menambahkan siswa. Tetapi tentu menggunakan cara ini adalah cara yang tidak efektif jika kita harus menambahkan siswa atau mencari nama siswa satu persatu. Nah, cara yang kedua untuk menambahkan siswa adalah menggunakan kode kelas. Jadi kita bisa membagikan kode kelas kepada siswa dan mereka bisa bergabung ke kelas virtual ini menggunakan kode kelasnya. Cara membuat kode kelas pada mata kuliah e-learning model adalah pertama kita klik icon gerinda, ada tombol setting ini. Kemudian kita klik menu self-enrollment. Selanjutnya, kita isi kolom custom instant name-nya. Nah, dengan misalnya silahkan masukkan kode kelas. Nah, kemudian pada menu enrollment key, kita klik icon pensilnya, lalu kita ketik kode kelasnya. Misalnya kode kelasnya adalah 5C. Media pembelajaran. Nah, ini saya klik ikon matanya untuk menampilkannya. Oke, selanjutnya kita klik tombol Save Change untuk menyimpan kode kelasnya. Pengaturan yang lain kita biarkan saja secara default. Nah, seperti itulah cara membuat kode kelas. Selanjutnya, cara siswa bergabung dengan kelas virtual di e-learning model adalah pertama klik tombol login. Kemudian, jika siswa belum memiliki akun di e-learning model, dia harus membuat akun terlebih dahulu. Cara membuat akunnya, klik tombol create new akun. Kemudian, isi kolom username dengan nama akun yang dikehendaki, misalnya Rani. Kemudian isi kolom password dengan password akun e-learning modelnya. Nah, ini passwordnya harus diingat. Kemudian isi kolom email address dengan alamat emailnya yang aktif. Misalnya adalah kemudian isi kolom email again dengan alamat email yang sama. Lalu isi kolom first name dengan nama depannya. Misalnya Rani. Kemudian isi kolom surname dengan nama belakangnya. Misalnya karena dia tidak memiliki nama belakang, saya isi dengan nama depan juga. Kemudian isi kolom city dengan kota tempat tinggalnya, misalnya adalah Jakarta. Kemudian isi kolom country dengan nama negaranya, misalnya adalah Indonesia. Lalu klik tombol create my new akun. Nah, di sini pesan konfirmasi akun telah dikirim ke email yang didaftarkan. Selanjutnya buka email yang didaftarkan. Nah, di sini sudah masuk emailnya dan di sini dia diminta untuk mengklik link ya. Link konfirmasi, kita klik linknya. Nah, di sini sudah ada pesan, thanks Rani, your registration has been confirmed. Nah, pendaftarannya sudah dikonfirmasi dan di bagian kanan sudah ada nama akunnya. Selanjutnya, akun ini telah bisa digunakan untuk mendaftar ke dalam kelas virtual di e-learning model. Cara mendaftarnya, pertama kita klik tombol login untuk masuk ke akun yang sudah didaftarkan. Nah, saya akan masuk ke akunnya Rani. Lalu klik tombol login. Nah, kemudian untuk mendaftar pada mata kuliah, di sebelah kanan ada menu courses. Nah, atau ada juga tulisan or course untuk melihat daftar mata kuliah yang lebih banyak. Nah, untuk mendaftar pada mata kuliah yang ingin diikuti adalah pertama klik nama mata kuliahnya, misalnya 5C media pembelajaran.
Kemudian, nah di sini ada pesan silahkan masukkan kode kelas. Jadi kita harus memasukkan kode kelas di kolom enrollment key ini. Misalnya kode kelasnya adalah 5C media pembelajaran. Lalu saya klik tombol enroll me untuk mendaftarkan kita di kelas ini. Nah, di sini sudah ada pesan you're enrolled in the course. Kita sudah terdaftar di kelas virtual 5C media pembelajaran. Nah, seperti itulah cara mendaftar pada kelas virtual untuk siswa. Selanjutnya, siswa tersebut akan bisa mengikuti kelas tersebut dengan mengakses konten-konten, materi, kuis, tugas yang ada di dalam kelas ini. Kebetulan di sini isi kelasnya masih kosong. Selanjutnya, untuk keluar dari akun siswa, kita klik nama akunnya, lalu kita klik tombol logout. Selanjutnya, cara pengajar membagikan materi, tugas, kuis pada kelas virtual e-learning model adalah: pertama, klik tombol login untuk login ke akun e-learning menggunakan akun pengajar. Nah, saya akan login menggunakan akun pengajar. Kemudian pada halaman dashboard, kita pilih nama mata kuliah yang ingin kita isi. Misalnya saya buka mata kuliah 5C. Selanjutnya, klik tombol Turn Editing On untuk mengaktifkan mode edit. Nah, di sini akan tampil tombol-tombol baru ketika diklik tombol Turn Editing On dan nama tombolnya berubah menjadi Turn Editing Off. Selanjutnya, untuk membagikan materi, kita klik tombol Add an Activity or Resources. Misalnya saya akan membagikan materi pada topik 1, saya klik tombol Add an Activity or Resources yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Misalnya ada assignment untuk menambahkan tugas, attendance untuk menambahkan absen, book untuk menambahkan buku, chat untuk menambahkan chat, forum untuk menambahkan forum, dan banyak sekali. Misalnya saya akan menambahkan folder. Nah, saya pilih folder. Nah, folder ini fungsinya adalah untuk menambahkan file-file materi. Misalnya saya isi folder materi pelajaran. Nah, ini saya isi kolom name ya untuk nama foldernya. Kemudian di kolom description bisa kita jelaskan ya isi dari folder ini apa. Nah, folder materi ini apa. Kemudian kita bisa menampilkan isi dari kolom description ini ke halaman kelas dengan mencentang display description on course page. Kemudian, nah isi dari folder ini bisa kita isi melalui menu konten. Nah, cara menambahkan file di folder ini, kita klik ikon panah ini atau kita klik ikon file ini. Misalnya saya klik ikon file, kemudian saya klik tombol choose file. Lalu kita bisa pilih dari dalam komputer kita file-file yang ingin ditambahkan. Misalnya saya akan menambahkan file PDF ini, lalu saya klik tombol open, lalu saya klik tombol upload this file. Nah, maka filenya akan diupload di sini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan file ke kolom konten ini dengan cara drag and drop. Misalnya, saya buka dulu jendela komputernya. Misalnya, saya akan tambahkan file panorama ini sama file penelitian ini. Nah, saya drag kedua filenya ke icon Google Chrome saya, lalu saya lepas di kolom files ya. Nah, ini maka filenya akan di-upload seperti ini. Nah, kita tunggu proses uploadnya. Dan proses uploadnya ini biasanya tergantung kecepatan server, kecepatan jaringan internet, dan juga besar ukuran dari file yang di-upload. Nah, ini di sini kita bisa mengupload file dengan cara di-drag, lalu dilepaskan di kolom files. Nah, ini sudah ada 3 file. Selanjutnya, nah kita bisa atur tampilan foldernya ya. Kemudian command module settingnya, nah kita biarkan saja. Restrict access, batasan akses tidak akan saya atur. Kemudian activity completion, nah file ini aktivitas siswa di dalam mengakses folder ini. Misalnya saya akan pilih show activity as complete when condition are met, artinya
aktivitas siswa akan terpenuhi jika dia student require view, ya, student must view, ketika siswa sudah melihat isi file tersebut. Kemudian saya klik tombol save and return to course untuk menyimpan folder ini dan kembali ke kelas. Nah, ini ya sudah tampil ya foldernya. Kita klik judul foldernya, maka akan tampil daftar file isi dari folder tersebut. Untuk kembali ke halaman kelas, kita klik nama kelas. Nah, seperti itulah cara membagikan file ya berupa folder. Selanjutnya kita juga bisa membagikan file ke halaman kelas ini dengan cara di-drag langsung. Misalnya saya akan membagikan file ini ya, pengelolaan pembelajaran. Nah, saya drag, kemudian saya lepas di halaman kelas. Nah, maka filenya akan langsung otomatis di-upload. Jadi cara membagikan file itu cukup mudah ya di kelas virtual ini. Selain file, kita juga bisa membagikan jenis materi yang lain. Misalnya saya akan membagikan materi di topik 2. Caranya saya klik tombol add an activity or resource. Kemudian misalnya saya akan membagikan halaman web ya, yaitu menu page. Saya pilih menu page untuk membagikan halaman web. Kemudian misalnya ini adalah tentang materi konsep dasar video pembelajaran. Nah, ini judul materinya, kita ketik di kolom name. Kemudian di kolom description boleh diisi, boleh tidak ya. Kalau mau diisi, kita jelaskan isi dari materinya. Nah, isi materinya tentang apa? Nah, kita jelaskan di sini secara singkat. Kemudian, nah di menu konten, nah disinilah kita mengisi materinya, ya, materi halaman page ini, halaman web ini. Nah, caranya sama dengan mengisi materi di blog ya, atau di website. Di sini kita bisa menambahkan teks, ya, kita bisa menjelaskan materi dengan ya teks, juga gambar juga bisa, video juga bisa, dan apapun yang bisa dibagikan melalui halaman web. Nah, ini sama dengan mengetik di halaman web. Misalnya untuk menambahkan gambar, kita klik tombol insert image ya ini. Kemudian kita bisa menambahkan URL gambarnya kalau gambarnya dari website. Nah, kalau gambarnya dari dalam komputer kita klik tombol browse repositories. Kemudian kita klik tombol choose file untuk memilih filenya dari dalam komputer kita. Misalnya saya akan mengupload gambar buku ini, lalu saya klik tombol open. Nah, lalu saya klik tombol upload this image. Nah, maka ini gambarnya sudah terupload. Nah, selanjutnya kita bisa menjelaskan apa itu gambar ini ya. Misalnya di sini adalah sampul buku media pembelajaran digital. Nah, kita jelaskan ini tentang gambar apa. Kemudian di sini ukurannya bisa kita centang atau size. Selanjutnya kita klik tombol save image. Nah, ini gambarnya sudah masuk ke dalam halaman webnya. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan video ya melalui halaman image ini. Nah, video misalnya video dari YouTube. Nah, cara menambahkan video dari YouTube, kita klik tombol video ini, insert video yang di sebelah image ini. Kemudian kita klik menu video, lalu kita tambahkan URL videonya di kolom video source ini. Misalnya saya akan ambil dari YouTube. Misalnya saya akan menambahkan video ini. Nah, caranya saya klik tombol bagikan, lalu saya salin URL-nya. Atau juga bisa disalin melalui kolom URL yang di bagian atas. Nah, kemudian saya paste URL-nya di kolom video source URL. Lalu saya klik tombol insert media. Nah, maka videonya akan masuk di halaman ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan teks, menambahkan gambar, dan juga menambahkan video dari YouTube. Kalau menambahkan video dari dalam komputer juga bisa, asalkan server webnya memadai ya.
Nah, itu tidak disarankan. Selanjutnya di menu appearance kita bisa atur tampilannya, apa saja yang ingin ditampilkan, apakah display page name atau display page description. Nah, ini bisa dicentang. Kemudian di command module settingnya kita pilih show on course page ya, supaya ditampilkan di halaman kelas. Restrict access, fungsinya untuk membatasi akses siswa. Activity completion, yaitu syarat untuk menyelesaikan aktivitas materi ini. Misalnya kita pilih ini saja, show activity as complete when condition are met, lalu kita centang require view. Kemudian kita klik tombol save and return to course untuk menyimpan materi ini dan kembali ke halaman kelas. Nah, di sini sudah selesai membuat materi berupa page atau halaman web. Kita klik judul materinya untuk melihat isinya. Nah, di sini ada teks, ada gambar, dan juga ada video. Nah, seperti itulah cara membuat atau membagikan materi pada e-learning Moodle. Selanjutnya, cara mengubah judul-judul topik yang ada di dalam kelas virtual ini adalah, yaitu pertama kita klik ikon pensilnya. Nah, misalnya saya akan ubah topik 1 menjadi minggu ke-1. Lalu kita akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, maka judul topik 1 akan berubah. Begitu juga yang judul topik 2, saya klik ikon pensilnya, lalu saya ketik judul baru, misalnya minggu kedua, lalu akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, maka judul topiknya akan berubah. Begitu juga jika kita ingin mengubah judul materi, kita klik ikon pensilnya, misalnya kita ubah menjadi folder file materi. Nah, misalnya lalu kita klik tombol enter, maka nama foldernya akan berubah. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, cara memulai diskusi atau mengajak siswa untuk berdiskusi melalui kelas virtual ini adalah, misalnya saya akan mengajak siswa berdiskusi pada minggu kedua. Caranya kita klik tombol add an activity or resource. Kemudian kita pilih menu forum. Nah, kita cari, ini dia menu forum di sebelah folder. Nah, kemudian kita berikan nama forum diskusinya, misalnya adalah forum diskusi video pembelajaran. Kemudian kita bisa mengisi kolom description tentang penjelasan diskusinya, misalnya petunjuk diskusinya, silahkan buat topik diskusi dengan mengemukakan ringkasan materi konsep dasar video pembelajaran. Kemudian balas topik diskusi yang dibuat oleh teman sekelas Anda, oleh minimal 2 ya, yang dibuat oleh minimal misalnya oleh 2 teman sekelas Anda. Kemudian tanggapi ya, komentar teman sekelas Anda terhadap topik diskusi yang saudara buat. Nah, misalnya seperti ini. Jadi siswa pertama diminta untuk membuat topik diskusi dengan mengemukakan ringkasan materi. Kemudian dia diminta untuk membalas ya topik diskusi yang dibuat oleh 2 teman sekelasnya. Kemudian dia harus menanggapi komentar teman sekelasnya terhadap topik diskusi yang dia buat. Nah, ini ada 3 kegiatan. Nah, misalnya saya akan buat bullet seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya isi kolom description ini bisa kita tampilkan di kelas dengan mencentang kotak display description on course page. Kemudian di menu forum tab kita pilih standar forum saja. Kemudian di menu availability kita bisa membatasi tampilan forum diskusi ini. Misalnya saya akan batasi due date-nya, yaitu batas akhir untuk mengerjakan diskusi ini atau mengikuti diskusi ini sampai tanggal 8 misalnya.
Nah, jadi nanti siswa yang berpartisipasi di dalam forum diskusi setelah tanggal 8 Oktober akan ditandai sebagai siswa yang terlambat mengikuti diskusi. Kemudian di menu attachment and word count bisa kita atur, bisa juga kita lewati. Nah, subscription and tracking juga bisa kita lewati, discussion logging juga bisa kita lewati. Nah, di sini fungsinya untuk mengunci diskusi ya. Nah, kemudian wall forum grading, nah ini bisa kita tambahkan ya poin, misalnya jika kita ingin menilai diskusinya dengan poin. Nah, kalau tidak ingin kita pilih none saja. Rating, kalau kita ingin menambahkan rating bisa kita atur nilai ratingnya. Nah, bisa juga kita lewati. Kemudian di menu activity completion bisa kita tambahkan ya. Nah, syarat untuk menyelesaikan aktivitas diskusi ini, misalnya saya pilih show activity as complete meet. Nah, syaratnya pertama student must view, kemudian student must post discussion or reply, dia harus menulis satu diskusi, kemudian dia harus create discussion ya, menulis satu topik diskusi, kemudian student must post reply, dia harus membalas komentar temannya satu kali. Misalnya saya syaratkan itu, kemudian klik tombol save and return to course untuk menyimpan dan kembali ke halaman mata kuliah. Nah, di sini sudah ada ya forum diskusinya. Nah, kita klik judul diskusinya. Nah, jadi nanti siswa bisa berdiskusi dengan mengklik tombol add a new discussion topic. Nah, dia bisa membuat topik diskusi baru. Misalnya dia akan mengetik tentang ringkasan materi video pembelajaran. Nah, kemudian dia jelaskan materi ringkasannya di kolom message ini ya. Nah, dijelaskan isi topik diskusinya di sini. Kemudian, nah di menu advance kita klik menu advance. Nah, kita lihat ada apa di menu advance. Nah, di sini ada menu attachment. Artinya siswa bisa melampirkan file. Misalnya dia bisa klik tombol panah atau tombol file ini untuk melampirkan file. Misalnya dia akan melampirkan file gambar ini. Lalu dia klik tombol open, lalu dia klik tombol upload file. Nah, jadi dia bisa menambahkan file gambar atau file dokumen. Lalu dia klik tombol post to forum untuk mempublikasikan topik diskusinya di forum diskusi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian untuk mengomentari topik diskusi, caranya kita klik judul topik diskusinya. Nah, kemudian kita baca isi topik diskusinya. Nah, di sini ada teks, kemudian ada file. Nah, untuk membalas topik diskusi ini, kita klik tombol reply ya, atau balas. Nah, kemudian kita bisa membalasnya, membalas atau mengomentari topik diskusi ini dengan mengisi kolom ini ya. Nah, dengan mengisi kolom reply ini. Nah, dan jika kita ingin membalasnya menggunakan file, kita bisa klik tombol advance. Nah, kita klik tombol advance, kemudian kita bisa melampirkan file. Misalnya saya akan melampirkan file PDF. Nah, misalnya saya akan melampirkan file ini, lalu saya klik tombol open, lalu saya klik tombol upload this file. Jadi kita bisa mengomentari sebuah topik diskusi dengan teks dan juga dengan melampirkan file. Lalu kita klik tombol post to forum. Nah, di sini sudah ada topik diskusi dan ada komentar, tanggapan. Dan komentar atau tanggapan bisa dikomentari kembali dengan mengklik tombol reply. Nah, seperti ini. Oke, seperti itulah cara berdiskusi menggunakan forum diskusi di kelas e-learning model. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, cara menambahkan tugas atau alat pengumpul tugas pada e-learning ini. Misalnya di minggu ketiga, saya akan menambahkan tugas ya. Caranya kita klik tombol add an activity or resource. Kemudian kita pilih assignment, tugas. Kemudian kita isi kolom assignment name dengan nama judul tugasnya. Misalnya tugas membuat makalah tentang hakikat media pembelajaran, atau membuat artikel ya, membuat artikel pengembangan
media pembelajaran ya. Kemudian di kolom description bisa kita jelaskan ya, jelaskan ketentuan pengerjaan tugasnya, apa saja ketentuannya. Nah, kita bisa jelaskan di kolom ini ya. Kemudian kita bisa tampilkan isi kolom description ini di halaman kelas dengan mencentang display description on course page. Kemudian di menu additional file kita bisa melampirkan file ya pada tugas ini. Misalnya kita bisa melampirkan contoh file tugasnya atau ketentuan tentang tugasnya. Kemudian di menu availability kita bisa atur kapan tugas ini bisa diakses. Misalnya allow submission from. Nah, bisa kita centang enable lalu kita atur kapan siswa bisa mengumpulkan tugas. Misalnya mulai dari 5 Oktober. Kemudian due date, batas akhir pengumpulan, bisa kita aktifkan. Kalau ini tidak diaktifkan berarti siswa bisa mengumpulkan tugas kapan saja gitu ya. Nah, misalnya saya buat due date-nya, batas akhir pengumpulan tugasnya tanggal 10. Kalau cut off date artinya siswa tidak bisa menyerahkan tugas lagi. Misalnya kalau sudah tanggal 11, siswa tidak bisa mengirim tugas lagi. Kalau ini tidak diaktifkan, dihilangkan centang enable-nya, berarti siswa bisa mengumpulkan tugas kapanpun meskipun sudah terlambat gitu. Kemudian remind me to grade by, jika kita ingin diingatkan untuk menilai, nah bisa kita centang remind me to grade by. Oke, selanjutnya submission types ya, jenis penyerahan tugas bisa online text, bisa juga file submission. Kalau online text berarti siswa mengetik teks di kolom, kemudian kalau file submission berarti siswa mengupload atau mengirim file tugasnya. Kemudian di sini kita bisa atur ya berapa file yang bisa dia upload, kemudian berapa maksimal ukurannya. Nah, kemudian di feedback submission setting ini kita biarkan saja. Kemudian di menu grade, nah ini kita biarkan saja. Lalu di menu activity completion, kita bisa atur syarat minimal untuk menyelesaikan tugas ini. Misalnya saya pilih show activity as complete when condition are met. Lalu syaratnya saya centang student must view, dia harus lihat isi tugasnya. Kemudian required grade, dia harus mendapatkan nilai, tidak saya centang. Yang saya centang adalah student must submit. Dia bisa menyelesaikan tugas ini ketika dia sudah submit atau mengirim tugasnya. Oke, kemudian saya klik tombol save and return to course untuk menyimpan tugas dan kembali ke mata kuliah. Nah, ini tugasnya sudah selesai. Jadi nanti siswa bisa menyerahkan atau mengirim tugasnya melalui fitur tugas ini. Jadi cara siswa untuk menyerahkan tugas adalah dia klik nama tugasnya seperti ini. Kemudian dia akan melihat submission status. Di sini dia belum menyerahkan tugas, no attempt, not grade. Kemudian batas akhir penyerahan tugasnya. Nah, jumlah hari ya sebelum batas akhir. Kemudian untuk menyerahkan tugas dia klik tombol add submission. Kemudian di sini ada online text ya, dia bisa menyerahkan tugas dengan mengetik ya, mengetik isi tugasnya di kolom ini. Nah, bisa. Tadi saya centang ya jenis online text. Kemudian dia juga bisa menyerahkan tugas melalui file submission dengan menyerahkan filenya. Cara menyerahkan filenya dia klik tombol add file, kemudian choose file, kemudian dia pilih file tugasnya misalnya ini, lalu saya klik tombol open, lalu upload this file untuk mengupload file tugasnya. Kemudian klik tombol save change ya, menyimpan perubahan, menyimpan tugasnya. Di sini status tugasnya submitted for grading, sudah diserahkan dan menunggu penilaian, not graded, belum dinilai. Nah, jadi dan jika waktu pengumpulan tugas belum berakhir, maka akan ada tombol edit submission. Nah, tombol edit submission ini berfungsi untuk mengubah file tugas yang sudah dia serahkan. Jadi selama waktunya masih ada, dia masih bisa mengubah file tugas yang sudah diserahkan. Misalnya dia salah upload atau bagaimana. Nah, seperti itulah cara siswa untuk menyerahkan tugas. Dan untuk kembali ke halaman kelas, kita klik judul kelasnya. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, cara membuat kuis pada e-learning model ini adalah pertama kita klik tombol turn editing on untuk mengaktifkan ya
penambahan isi kelas. Misalnya saya akan menambahkan kuis di minggu ketiga. Caranya kita klik tombol Add an Activity or Resource. Kemudian kita pilih kuis. Nah, ini dia menu kuis. Kemudian kita isi kolom name dengan nama kuisnya, misalnya ujian tengah semester. Kemudian kita isi kolom description dengan petunjuk pengerjaan kuis. Nah, pengerjaan kuisnya atau juga ketentuan ya, bisa juga kita jelaskan ketentuan pengerjaan kuis. Nah, bisa waktunya, jumlah soalnya bisa kita jelaskan di kolom description. Nah, bisa kita tampilkan isi kolom description ke halaman kelas dengan mencentang display ini ya. Kemudian kita klik menu timing untuk menentukan kapan kuis ini mulai tersedia. Misalnya kuis ini akan tersedia pada tanggal 5. Kemudian kuis ini juga akan diakhiri pada tanggal 5. Kemudian misalnya mulai tersedianya jam 8.00 dan berakhirnya jam 10.00 misalnya. Kuisnya hanya tersedia 2 jam. Kemudian time limit ya, batas waktu pengerjaan kuisnya saya centang enable. Misalnya adalah 20 menit misalnya. Kemudian kemudian di menu when time expires, nah kita bisa pilih open attempt are submitted automatically. Artinya ketika waktu berakhir maka jawaban siswa langsung otomatis tersimpan. Kemudian di menu grade ya, ini kita biarkan saja, layout juga kita biarkan. Selanjutnya nah kita ke menu activity completion. Nah, ini kuis ini dinyatakan sudah selesai dikerjakan jika student must view, jika siswa sudah melihatnya. Student must receive a grade, misalnya ketika siswa sudah menerima nilai. Nah, kemudian atau require passing grade, setelah siswa sudah memenuhi passing grade ya, nilai standar lulus. Misalnya saya pilih 2 ini saja, lalu saya klik tombol save and return to course. Nah, untuk menyimpan kuisnya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat kuis. Tetapi kuis ini belum ada soalnya. Nah, untuk mengisi soal pada kuis ini, nah kita klik judul kuisnya. Kemudian kita klik tombol edit kuis. Selanjutnya pada halaman editing kuis ini, kita bisa mengacak urutan soalnya dengan mencentang kotak menu shuffle. Kemudian untuk menambahkan soal, kita klik tombol add. Nah, di sini kita bisa menambahkan soal dengan a new question, membuat soal baru, atau mengambil soal dari bank soal ya, from question bank, atau a random question, yaitu mengambil soal secara acak dari bank soal. Karena saya belum memiliki soal di bank soal, saya akan pilih a new question ya, membuat soal baru. Nah, di sini ada beberapa jenis soal yang bisa kita buat ya, ada banyak sekali. Misalnya saya akan pilih multiple choice untuk membuat soal pilihan ganda. Lalu saya klik tombol add. Kemudian di question name kita berikan nama soalnya. Misalnya nama soalnya saya langsung berikan kalimat pertanyaan saja. Nah, misalnya di manakah letak ibu kota Indonesia? Nah, kemudian saya copy, saya paste kalimat pertanyaannya di question text ya. Jadi question text ini fungsinya adalah untuk mengetik kalimat soalnya. Kemudian default marknya adalah bobot nilainya. Misalnya kalau benar saya kasih bobot nilai 10. Kemudian di general feedback dikosongkan saja. Kita langsung ke menu answer, yaitu pilihan jawaban. Choice 1, pilihan jawaban pertama misalnya saya ketik Surabaya. Kemudian grade-nya non, karena ini jawaban salah, jadi nilainya saya pilih non. Kemudian yang choice kedua adalah Jakarta. Kemudian grade-nya saya pilih 100%. Jadi kalau dia pilih Jakarta, nanti dia dapat bobot nilai 100%. Kemudian di choice 3, misalnya saya ketik Bandung. Nah, ini juga non, karena ini bukan kunci jawaban. Kemudian choice 4 adalah Semarang. Nah, ini juga non. Kemudian choice 5 adalah misalnya Medan. Nah, grade-nya juga adalah non karena ini adalah pilihan jawaban yang salah. Dan jika kita ingin menambahkan pilihan jawaban ke-6, ke-7, ke-8, kita bisa klik tombol blank for
three more choice ya. Dan jika kita misalnya pilihan jawabannya hanya 4, berarti pilihan jawaban choice 5 kita kosongkan saja. Kita isi pilihan jawaban yang kita kehendaki saja. Selanjutnya kita klik tombol save change ya, menyimpan perubahannya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat satu soal. Misalnya saya akan buat soal baru lagi dengan mengklik tombol add. Saya klik tombol add, saya pilih a new question. Misalnya di sini saya akan membuat soal esai dengan memilih esai, lalu saya klik tombol add. Kemudian di kolom question name saya akan ketik soal esainya, misalnya jelaskan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih atau dalam membuat media visual. Nah, misalnya soalnya adalah ini, saya copy, saya paste di kolom question text. Kemudian karena soal esai ini tidak memiliki kunci jawaban, selanjutnya kita klik tombol save change saja. Nah, di sini saya sudah membuat dua soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Untuk soal esai ini kita bisa berikan bobot nilainya, misalnya saya klik ikon pensilnya, lalu saya berikan bobot nilai 90 misalnya, lalu saya tekan tombol enter. Nah, maka soal pilihan ganda ini bobotnya 10, yang esai adalah 90. Sehingga maksimum grade-nya ini harusnya adalah 100 ya. Saya ketik 100 lalu saya klik tombol save. Nah, ini nilai maksimalnya. Selanjutnya kita bisa mempertinjau tampilan kuis ini dengan cara kita kembali dulu ke halaman mata kuliah. Kemudian kita klik judul kuisnya. Nah, kemudian kita bisa mempertinjau kuisnya dengan mengklik tombol preview quiz now, atau bisa juga dengan mengklik tombol setting, kemudian kita pilih preview. Nah, di sini kita bisa mempertinjaunya dengan mengklik tombol start attempt. Nah, ini adalah contoh soal pilihan ganda, misalnya saya pilih Jakarta, next page. Kemudian ini adalah soal esai ya. Nah, kita jawab ya. Jawaban soal esai. Lalu kita klik tombol start. Nah, finish attempt ya, untuk menyelesaikan pengiriman jawaban. Dan setelah siswa menjawab soal, nanti dia bisa kembali ke halaman pengerjaan jika waktunya masih ada. Ini kan waktunya masih ada ya. Kemudian jika waktunya sudah habis ya, dia bisa langsung submit all and finish. Kalau dia sudah yakin dengan jawabannya, dia klik tombol submit all and finish. Nah, ini berarti dia sudah selesai menjawab soalnya. Nah, yang soal pilihan ganda langsung ada kunci jawabannya, langsung dinilai, sedangkan yang esai membutuhkan peninjauan atau penilaian manual. Selanjutnya, saudara-saudari sekalian, pengajar juga bisa mengedit ya isi soal dari kuis ini dengan cara klik judul kuisnya, kemudian klik ya ini settings, kemudian pilih edit kuis. Nah, kemudian kita bisa menambah soal atau menghapus soal di menu editing kuis ini. Nah, seperti itulah cara membuat kuis pada kelas virtual e-learning model. Nah, cara membuat jadwal kegiatan video conference menggunakan Google Meet di kelas virtual model ini adalah, pertama kita klik tombol turn editing on, kemudian kita klik tombol add an activity or resource, kemudian kita pilih URL. Nah, ini URL, kita pilih, kemudian kita isi judul name-nya, misalnya video conference dengan Google Meet. Nah, kemudian eksternal URL-nya kita isi dengan link Google Meet-nya. Misalnya saya akan ambil dulu link Google Meet-nya. Nah, saya klik tombol rapat baru, lalu saya pilih buat rapat untuk nanti. Lalu saya copy link Google Meet-nya, saya kembali ke halaman URL, lalu saya paste link Google Meet-nya di menu eksternal URL. Nah, kemudian di menu description bisa diisi, boleh tidak. Selanjutnya kita klik tombol ini dulu, activity completion ya, kita tandai. Nah, dia harus melihat aktivitas ini supaya dia ditandai sudah selesai. Lalu kita klik tombol save and return to course. Nah, untuk menyimpannya. Jadi siswa nanti kalau mau ikut Google Meet tinggal klik tombol ini, judul video conference dengan Google Meet.
maka akan langsung terbuka Google Meet dan dia bisa konferensi video menggunakan Google Meet. Nah, selanjutnya untuk melihat daftar nilai siswa, kita bisa klik menu Grades ya ini. Nah, kemudian di sini nanti kita akan melihat laporan tentang nilai siswa. Nah, nilai tugasnya berapa, nilai ujian tengah semesternya berapa, dan nilai aktivitas yang lain. Kemudian untuk mendownload nilai siswa, caranya kita klik menu Export. Kemudian kita pilih Excel Spreadsheet untuk mendownloadnya dalam format dokumen file Microsoft Excel. Lalu kita klik tombol download. Nah, maka nanti file nilainya akan terdownload dalam format dokumen Microsoft Excel. Kalau ingin melihat nilainya tadi melalui menu View, kemudian Grade Report. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk melihat ya daftar partisipasi siswa di dalam kelas, caranya kita klik ikon setelan, kemudian kita pilih More. Nah, ini kita pilih More. Kemudian kita klik menu Activity Completion. Nah, ini menu Activity Completion. Nah, di sini nanti akan kita lihat siswanya Rani misalnya. Di sini belum ada yang tercentang, ya. Kalau belum tercentang berarti siswa belum melakukan aktivitasnya. Kalau siswa sudah melakukan aktivitasnya maka kotaknya akan tercentang. Dan fitur yang siswa tidak mengikuti aktivitasnya maka kotaknya otomatis tidak tercentang. Kalau dia sudah mengikuti maka otomatis tercentang. Jadi guru bisa memantau partisipasi siswa, mana kegiatan yang dia ikuti dan mana yang tidak. Selanjutnya, kita juga bisa membackup atau mencadangkan kelas yang sudah kita isi secara lengkap. Misalnya kita mengajar di kelas paralel dan kita ingin menyalin kelas ini menjadi kelas 5D misalnya. Nah, cara menyalin kelas atau membackup kelas adalah kita klik ikon setelan ini, kemudian kita klik menu backup untuk membackup. Kemudian untuk merestore, memulihkan kelas yang sudah di backup, kita klik tombol restore. Kemudian ada menu import untuk mengimpor isi dari kelas lain ke kelas ini. Kemudian ada menu copy course untuk menyalin kelas ini menjadi kelas yang baru. Misalnya kita salin kelas 5C menjadi 5D. Kemudian ada menu reset untuk mereset kelas. Kemudian tadi ada menu more ya untuk melihat pengaturan yang lain. Misalnya saya akan menyalin kelas ini menjadi kelas 5D. Saya klik menu copy course. Kemudian saya isi course file name-nya menjadi 5D. Media pembelajaran. Nah, kita isi nama kelas yang baru pada course full name dan course short name. Kemudian kategori course-nya, kemudian course visibility-nya. Kalau dia show berarti ditampilkan, kalau hide berarti kelasnya disembunyikan. Misalnya saya pilih show. Kemudian course start date, waktu mulai perkuliahan, course end date, waktu berakhirnya. Kemudian menu include user data. Nah, kalau ini kita centang enable, maka nanti data siswa di kelas lama akan ikut di copy. Kalau tidak, nah berarti tidak ikut. Kemudian include role enrollment. Kalau kita centang dosen berarti dosen di kelas 5C akan dimasukkan di kelas 5D. Nah, tapi kalau tidak dicentang berarti nanti kelas ini belum punya dosen. Seperti itu. Misalnya saya akan centang. Begitu juga yang mahasiswa. Kalau dicentang maka mahasiswa di kelas 5C akan masuk nanti ke mahasiswa 5D. Nah, berarti saya hilangkan saja centangnya supaya dosennya saja yang masuk. Selanjutnya klik tombol copy and return. Nah, maka kelas 5C akan di-copy ya. Dan di sini statusnya masih pending asynchronous backup. Jadi ini prosesnya masih menunggu, tidak langsung otomatis selesai dalam waktu sekejap. Nah, tapi ini bisa kita tinggalkan halaman kelas ini sambil menunggu. Nanti prosesnya akan tetap berlangsung meskipun kita sudah keluar atau menutup komputer kita. Nah, seperti itulah saudara-saudara sekalian cara membackup dan mengcopy kelas menjadi kelas yang lain. Nah, selanjutnya kita kembali ke halaman dashboard dengan mengklik dashboard ya ini, dashboard. Nah, di sini saya punya dua kelas. Untuk keluar dari kelas, nah kita klik ikon nama akun kita lalu kita klik tombol logout. Nah, demikianlah saudara-saudari sekalian tentang cara menggunakan aplikasi Moodle sebagai aplikasi e-learning yang memiliki fitur yang sangat lengkap untuk mengelola aktivitas pembelajaran secara online.
dan dapat juga kita gunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa di dalam proses pembelajaran. Silakan dicoba, dan jika ada kendala silakan tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.